Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Reza Olivia NIM 139, Wanda Lantasya NIM 147 dan Diva Tiara NIM 148. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun secara formal setelah Gerakan Muhammadiyah melancarkan aktivitas dan usahanya selama 38 tahun. Tetapi, dengan belum dimilikinya rumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah belum memiliki jiwa, semangat dan nafas perjuangan secara pasti. Susunan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah latar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurunnya akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Yang ketiga, makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Yang keempat, adanya dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Yang kedua, hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi semua muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Fungsi dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Sistematika rumusan Mukadimah Anggaran Muhammadiyah terdiri dari yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua pernyataan diri atau ikrar, raditu billahi robba, yang ketiga diktum matan atau teks Muhammadiyah Anggaran Dasar terdiri dari 7 paragraf yang berisi satu pokok pikiran. Yang pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta patuh kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama bermasyarakat menuju hidup bahagia, sejahtera, yang hakiki dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima adalah perjuangan menegakkan menjunjung tinggi agama Islam hanyalah akan berhasil bila dengan mengikuti jejak perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran di atas hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan akan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Yang ketujuh, seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketujuh pokok pikiran tersebut, hakikatnya menggambarkan suatu ideologi yang dianut oleh Muhammadiyah secara signifikan.
Sebagaimana ideologi pada umumnya, di dalam setiap ideologi pasti terdapat 3 unsur yang paling utama. Yang pertama adalah adanya suatu realitas yang diyakini dalam hidupnya atau keyakinan hidup tergambar dalam pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, keyakinan tersebut dijadikan landasan untuk merumuskan tujuan hidup yang dicita-citakan tergambar dalam pokok pikiran yang ketujuh. Yang ketiga, cara atau ajaran yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang dicita-citakan tergambar dalam pokok pikiran 5 dan 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya NIM 147 akan menjelaskan tentang anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk anggota dari anggota lainnya untuk membangun organisasi Muhammadiyah dari lembaga atau yayasan yang dibangun dan infak dari pengusaha besar Muhammadiyah. Salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yaitu memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia, anggaran dasar, memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, asas, lambang organisasi, maksud, tujuan, usaha, keanggotaan, kekayaan, dan keuangan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Terdapat dari pasal 39 yaitu anggaran rumah tangga. Yang pertama yaitu anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh atau dalam anggaran dasar. Yang kedua yaitu anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Yang ketiga yaitu dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah memiliki banyak pasal. Pasal 1 tempat kedudukan. Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya yaitu Yogyakarta. Pasal 2 lambang dan bendera. Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam anggaran dasar pasal 5. Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran 2:3 bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan Muhammadiyah di bawahnya. Berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih. Pasal 3 usaha. Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan. Pasal 4 keanggotaan yang terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Pasal 5 ranting. Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Pasal 6 cabang. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting. Pasal 7 daerah. Daerah adalah kesatuan cabang di kabupaten atau kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 cabang. Pasal 8 wilayah. Wilayah adalah kesatuan daerah di provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 daerah. Pasal 9 pusat adalah kesatuan wilayah dan negara Republik Indonesia. Pasal 11 tentang pemimpin pusat. Pemimpin pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pasal 12 tentang pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pemimpinan pusat. Pasal 13 tentang pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pasal 14 tentang pimpinan cabang. Pimpinan cabang memiliki Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pasal 15 tentang pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pasal 16 tentang pemilihan pimpinan. Anggota pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah. Pasal 17 tentang masa jabatan pimpinan. Masa jabatan pimpinan pusat
pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting 5 tahun. Pasal 15 tentang ketentuan luar biasa. Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenan dengan ketentuan pasal 12 sampai pasal 17. Pasal 19 tentang penasihat. Pemimpin Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat. Pasal 20 tentang majelis dan lembaga. Unsur pembantu pimpinan terdiri atas majelis dan lembaga, yaitu majelis unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagai tugas pokok Muhammadiyah. Lembaga unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Pasal 21 tentang pengertian dan ketentuan. Organisasi otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Pasal 22 tentang muktamar. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Pasal 23 tentang muktamar luar biasa. Muktamar luar biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan sedang tanwir tidak berwenang memutuskannya. Pasal 24 tanwir. Tanwir adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pemimpin pusat. Pasal 25 tentang musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah ialah pemusyawaratan Muhammadiyah dalam wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan wilayah. Pasal 26 tentang musyawarah daerah. Musyawarah daerah ialah pemusyawaratan Muhammadiyah dalam daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pemimpin daerah. Pasal 27 tentang musyawarah cabang. Musyawarah cabang adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan cabang. Pasal 28 tentang musyawarah ranting. Musyawarah ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pemimpin ranting. Pasal 29 tentang musyawarah pimpinan. Musyawarah pimpinan ialah pemusyawaratan pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat suatu wilayah sampai dengan ranting yang berkedudukan di bawah musyawarah pada masing-masing tingkat. Pasal 30 tentang keabsahan musyawarah. Pasal 31 tentang keputusan musyawarah. Keputusan musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan 29 diusahakan dengan cara mufakat. Pasal 32 tentang rapat pimpinan. Rapat pimpinan adalah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, dan daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pemimpin Muhammadiyah apabila diperlukan. Pasal 33 yaitu rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program, dan kegiatan organisasi. Pasal 35 yaitu pengertian keuangan dan kekayaan. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal. Sumber keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari uang pangkal iuran dan bantuan dalam pasal 36. Pasal 37 tentang pengelolaan dan pengawasan. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Laporan 38 tentang presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.